Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Rosya, SIM 24040660056. Saya dari rombel PK4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal pada mata kuliah Kimia Organik Fisik dengan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Section 1, soal 1 itu merupakan uraian konsep. Pertanyaan, jelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek yang pertama, yaitu jumlah tahap reaksi, SN1 itu berlangsung dalam dua tahap, yang mana tahap pertama adalah pemutusan ikatan dan pelepasan gugus besi untuk membentuk ion karbokation. Yang berdasarkan jumlah tahap reaksi SN1 itu berlangsung dalam dua tahap, yang mana tahap pertama adalah pemutusan ikatan dan pelepasan gugus besi untuk membentuk ion karbokation, yang mana tahap ini berlangsung secara lambat. Kemudian tahap kedua adalah serangan nukleofil terhadap karbokation tersebut untuk membentuk produk, yang mana tahap ini berlangsung secara cepat. Untuk mekanismenya itu bisa dilihat pada gambar yang telah terlampir. Kemudian untuk SN2 itu berlangsung dalam satu tahap, yang mana reaksi ini itu terjadi secara campak. Serangan nukleofil dari sisi belakang terjadi bersamaan dengan terputusnya ikatan gugus besi, sehingga tidak ada pembentukan zat antara atau intermediate. Yang mana proses mekanismenya itu bisa dilihat di halaman terlampir. Yang kedua, berdasarkan hukum laju reaksi. SN1 itu merupakan reaksi kinetika orde pertama. Laju reaksinya itu hanya ditentukan oleh konsentrasi substrat, yakni alkilhalida, karena tahap yang paling lambat atau penentu laju itu hanya melibatkan molekul substrat yang terlibat. Kemudian untuk SN2 itu merupakan reaksi kinetika orde kedua, yang mana laju reaksinya itu ditentukan oleh konsentrasi substrat sekaligus konsentrasi nukleofil, karena keduanya harus bertumbukan secara langsung pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, ditinjau dari jenis substrat yang paling mudah bereaksi. Untuk SN1 itu urutan kemudian bereaksinya itu berdasarkan tersier, sekunder, primer, kemudian metil. Hal ini dikarenakan SN1 itu bergantung pada kestabilan intermediate karbokation. Karbokation tersier adalah yang paling stabil berkat efek induksi dan hiperkonjugasi, sehingga paling mudah bereaksi. Kemudian untuk SN2 itu urutan kemudian bereaksinya berurutan dari metil, primer, sekunder, dan yang terakhir yaitu tersier. Hal ini dikendalikan oleh rintangan sterik atau hambatan ruang. Substrat metil atau primer ukurannya lebih kecil atau terbuka, sehingga memudahkan nukleofil menyerang atom karbon dari arah belakang. Kemudian ditinjau dari kekuatan nukleofil, SN1 tidak bergantung pada nukleofil kuat. Reaksi ini dapat berjalan lancar dengan nukleofil lemah ataupun netral seperti air atau alkohol yang sering disebut sebagai sulfolisis. Karena nukleofil tidak terlibat dalam tahap penentu laju. Itu membutuhkan nukleofil kuat karena nukleofil ikut serta dalam tahap penentu laju dan harus memiliki daya dorong yang cukup untuk mendesak gugus besi keluar. Reaksi ini umumnya menggunakan nukleofil yang kaya elektron atau bermuatan negatif. Selanjutnya ditinjau dari jenis pelarut yang mendukung. Untuk reaksi SN1 itu didukung oleh pelarut polar protik. Pelarut polar protik menstabilkan karbokation dan gugus besi, yaitu anion yang terbentuk sehingga sangat membantu kelancaran tahap pertama, yaitu pembentukan karbokation. Sedangkan untuk reaksi SN2 itu didukung oleh pelarut polar aprotik. Pelarut jenis ini itu menyebabkan proses solvasi anion menjadi lebih lemah sehingga nukleofil tidak tertutup pelarut. Akibatnya, nukleofil menjadi lebih bebas dan serangannya terhadap elektrofil jauh lebih cepat. Kemudian ditinjau berdasarkan kemungkinan terbentuknya karbokation. Untuk reaksi SN1 itu terbentuk karbokation karena reaksi ini itu berjalan dalam dua tahap, di mana tahap pertama itu adalah lepasnya gugus besi untuk membentuk zat antara atau intermediate berupa karbokation, dan reaksi SN2 itu tidak terbentuk karbokation karena reaksinya itu mekanismenya hanya satu tahap dan tidak memiliki intermediate, sehingga reaksi ini hanya melewati keadaan transisi yang memiliki penghalang satu puncak. Kemudian ditinjau dari stereokimia produk yang dihasilkan. Untuk reaksi SN1 itu mekanismenya dimulai dengan pemutusan hidrolisis yang membentuk karbokation bebas sebagai zat antara. Karena karbokation memiliki struktur yang planar, serangan dari nukleofil dapat terjadi di dua arah. Ini menyebabkan produk akhirnya menjadi campuran racemat. Untuk reaksi SN2 itu reaksinya sangat sensitif terhadap hambatan sterik dan membutuhkan akses langsung mendekati karbon, sehingga produk dibentuk melalui mekanisme serangan dari belakang terhadap gugus besi. Serangan dari belakang inilah yang memicu terjadinya inversi konfigurasi pada produknya. Selanjutnya, untuk soal yang kedua itu merupakan soal analisis hasil reaksi dan mekanisme untuk SN1. Untuk yang soal 2A, tentukan produk pertama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut, yakni CH33 kali CBr plus H2O. Untuk mekanismenya itu menggunakan mekanisme SN1
karena karbokationnya itu merupakan karbokation tersier, sehingga reaksinya itu dapat berlangsung secara stabil pada SN1. Pada tahap 1 pembentukan karbokation, gugus pergi itu meninggalkan gugus utama sehingga gugus utama itu dapat membentuk karbokation. Pada tahap kedua, serangan nukleofil, yaitu nukleofil masuk pada gugus utama. Kemudian terjadi deprotonasi yang juga disebut sebagai tahap ketiga, yakni ion hidrogen itu lepas. Kemudian terbentuklah produk akhir yaitu CH3 3 kali COH plus H3O+. Pada soal 2B itu mekanisme pada reaksi benzil klorida dengan metanol. Jelaskan mengapa keberadaan cincin benzena memengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk. Karena tadi menggunakan mekanisme SN1, maka terjadi 2 tahap dan 1 tahap deprotonasi, sehingga tahap yang pertama karbokation itu terbentuk, kemudian tahap yang kedua terjadi serangan nukleofil dari metanol, dan yang terakhir terjadi deprotonasi ion H+. Nah, untuk cincin benzen sendiri itu dapat meningkatkan karbokation benzilik melalui resonansi. Semakin stabil intermediate karbokation, semakin rendah energi aktivasinya, sehingga reaksi SN1 dapat berjalan lebih cepat. Kemudian 2C, urutkan senyawa yang paling mudah hingga yang paling sukar mengalami reaksi SN1. Yang pertama itu third butyl klorida, yang mana membentuk karbokation tersier yang sangat stabil, yang merupakan substrat alifatik yang paling direkomendasikan untuk SN1. Kemudian benzil klorida, yang mana membentuk karbokation benzilik yang akan tersebar merata oleh resonansi dan bersifat stabil. Selanjutnya 2-kloropropana karena membentuk karbokation sekunder, di mana kestabilannya lebih rendah dari karbokation sekunder maupun benzilik. Kemudian yang terakhir 1-kloropropana karena membentuk karbokation primer yang sangat tidak stabil, sehingga jalurnya sangat jarang mengarah ke SN1. Selanjutnya yaitu reaksi dari 1-bromo 1-feniletana dengan etanol. Untuk produk utamanya sendiri yaitu 1-etoksi 1-feniletana. Untuk persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai C6H5CHBrCH3 plus C2H5OH. Itu produknya menjadi 6H5CH2CH3 CH3 plus HBr. Kemudian mekanisme yang paling mungkin terjadi yaitu mekanisme SN1 karena kestabilan karbokation dan sifat reagen. Substrat merupakan halida sekunder benzilik yang membentuk karbokation yang sangat stabil melalui resonansi cincin benzen. Etanol sendiri yaitu merupakan pelarut-pelarut protik dan nukleofil lemah, sehingga memicu ionisasi atau sulfolisis jalur SN1 daripada serangan langsung SN2. Selanjutnya pembentukan stereokimia produk itu sebagaimana yang terjadi pada gambar. Yang pertama tahap pembentukan karbokation, kemudian selanjutnya itu tahap serangan nukleofil, yang mana tahap serangan nukleofil ini itu terdapat 2 serangan, karena tadi SN2 itu bisa diserang pada 2 arah, maka ini bisa diserang pada dari depan dan dari belakang. Untuk produknya sendiri itu ada produk bentuk latensi, yang mana serangan itu terjadi di tempat gugus pergi tadi. Kemudian yang serangan dari belakang itu membentuk inversi atau hasil produk dari arah kebalikan gugus pergi berada. Kemudian yang ketiga pada tahap terjadinya protonasi, yang mana melepaskan hidrogen, atom hidrogen, maka itu produknya tetap ada 2, yakni retensi konfigurasi dan inversi konfigurasi sebagaimana yang terlampir. Kemudian untuk jenis produknya itu produk yang dihasilkan adalah campuran racemat, karena serangan nukleofil pada karbokation planar dapat terjadi dari 2 sisi, yakni depan dan belakang, dengan peluang yang hampir sama besar, yakni 50-50. Maka akan terbentuk 2 produk stereoisomer, yaitu enantiomer R dan S, dalam jumlah yang kira-kira sama. Oleh karena itu tidak dapat satu produk murni, melainkan campuran dari kedua konfigurasi tersebut, atau istilahnya adalah racemitasi. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut, yakni reaksi dari benzil bromida dengan ion cyanida. Jelaskan mengapa substrat tersebut tetap dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzen. Berdasarkan mekanisme SN2 yang telah terlampir, yang mana hanya 1 tahap yang berlangsung cepat juga, maka pada reaksi SN2 itu cincin benzena dapat membantu menstabilkan kondisi pada keadaan transisi yang telah dilewati, sehingga laju reaksinya tetap tinggi. Selain itu, ikatan CBr lebih mudah diputus pada posisi benzilik. Selanjutnya yaitu urutan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2. Sertakan dengan penjelasan singkat. Sebagaimana tadi yang SN1, maka SN2 itu kan kebalikannya. Nah, untuk SN2 itu urutannya mulai dari bromoetana, yang mana
Ini merupakan metil halida yang hanya mengikat satu atom hidrogen yang sangat kecil. Kemudian bromoetana, karena alkil halida primer, atom karbon pengikat bromin itu mengikat dua gugus alkil dan satu atom hidrogen. Kemudian dua bromopropana, alkil halida yang merupakan alkil halida sekunder, mengikat dua gugus alkil dan satu atom hidrogen. Yang terakhir yaitu third butyl bromida, yang mana alkil halidanya itu merupakan tersier, dikelilingi oleh tiga gugus alkil yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu konfigurasi kursi sikloheksana. Nah, berdasarkan gambar tadi, itu yang perlu dijawab yakni konformer apakah yang mudah menjalani reaksi SN2. Kemudian jelaskan alasanmu berdasarkan arah serangan nukleofil dan gambaran hambatan sterik. Jika Br digantikan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Yang pertama, konformer yang lebih mudah mengalami reaksi SN2 adalah konformer 1, yaitu kursi atom brom berada pada posisi arah 1. Serangan nukleofil dari arah belakang terhadap ikatan CBr pada posisi absal, atom brom tegak lurus terhadap bidang sehingga sisi belakang ikatan CBr relatif lebih resiko dan tidak terhalang oleh gugus lain. Kemudian pada posisi ekuatorial, orientasi gugus sejajar dengan bidang cincin dan dikelilingi oleh atom lain. Sisi ikatan CBr bagian belakang jadi terhalang sehingga serangan nukleofil menjadi sulit dan reaksi SN2 langsung kian efektif. Apabila atom brom digantikan oleh gugus hidroksi atau OH-, gugus hidroksil OH- melalui mekanisme SN2, maka akan terjadi inversi konfigurasi pada karbon yang bersikilan. Akhir yaitu produk reaksi dari R, CH3CHBr, CH2CH3 plus OH-. Untuk produk reaksinya itu adalah S2-butanol sebagaimana yang telah terlampir. Mekanisme serangan nukleofilnya itu pada mekanisme SN2, OH- menyerang karbon kiral dari arah belakang. Ikatan CBr putus secara bersamaan, terjadi pembalikan konfigurasi dan produk memiliki konfigurasi S. Terjadi dalam satu tahap tanpa pembentukan karbokation. Perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat kiral dari R berubah jadi S. Hal ini terjadi karena mekanisme SN2 yang selalu menyebabkan inversi konfigurasi. Produk tidak mempertahankan konfigurasi awal tetapi mengalami inversi karena reaksi berlangsung melalui mekanisme SN2. Serangan nukleofil selalu dari belakang, jadi hasilnya pasti terjadi kebalik atau inversi. Berikut tadi merupakan hasil jawaban dari soal-soal untuk materi kimia organik fisik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.